Terima kasih masih bersama saya Tri Agung Kristanto di Satu Meja The Forum. Dan saya akan kembali kepada Mas Juri, pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Mas Juri, ada banyak keluhan terkait dengan pemeriksaan lab yang begitu panjang, begitu lama. Bahkan ada juga tokoh masyarakat yang mengeluhkan tanggal 23 Maret diperiksa, tanggal 30 baru keluar hasilnya, dan proses rapid test juga panjang, bahkan kelihatan belum siap. Apa betul belum siap, Mas Yuri? Secara detail mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan mengenai proses ini. Tetapi sepengetahuan saya yang juga saya terlibat di dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, memang awalnya kita punya keterbatasan dalam hal jumlah lab ya untuk memeriksa hasil PCR atau hasil swab itu, dan kemudian kita juga punya keterbatasan dalam jumlah alat PCR. Nah, tapi sekarang sudah sangat jelas Presiden sudah mengatakan bahwa seluruh lab yang ada di Indonesia dan punya kemampuan untuk mengetes COVID-19 ini, maka itu harus digunakan. Sehingga akan memperbanyak jumlah lab dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak perlu lagi sekarang harus diperiksa di Litbangkesnya Kemenkes saja. Iya. Kemudian sekarang juga sudah didatangkan alat PCR dari luar negeri yang akan segera disebar di 12 provinsi, dan itu akan punya kemampuan untuk mempercepat pemeriksaan hasil swab itu secara paralel, sehingga nanti ke depan ini akan berbeda sekali dan akan segera secara cepat bisa memeriksa hasil pemeriksaan swab atau PCR itu. Iya, kenapa hanya 12 provinsi yang dipilih, Mas? Tentu secara bertahap ya, karena mesin yang digunakan ini atau yang didatangkan ini juga jumlahnya sebenarnya sudah banyak tetapi masih kurang. Jadi nanti lihat perkembangan distribusi dari mesin PCR ini. Terima kasih, Mas Yuri. Dokter Adib punya cerita banyak tentang lambatnya penentuan atau penetapan orang sakit ini. Bisa diceritakan, dokter? Ya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan pemeriksaan PCR, ini sebuah pemeriksaan yang golden standard sebenarnya pada saat kita menghitung validasi pemeriksaan dengan swab tenggorok ini. Nah, cuman memang strategi di dalam deteksi dini, ini kan kita bicara sekarang deteksi dini. Jadi masif rapid test itu sangat dibutuhkan gitu. Sehingga pada saat kalau di awal kita hanya terbatas hanya satu tempat pemeriksaan, itu menjadi problem memang. Dan kita tahu bahwa dibuka 17 tempat pemeriksaan sekitar baru minggu kedua bulan Maret kalau tidak salah. Sehingga itu menjadi kesulitan. Terus terang buat teman-teman kami pun sehingga menyatakan bahwa konfirmasi positif pasti menunggu itu. Betul. Teman dari Papua pun juga sudah menyampaikan seperti itu. Sehingga mereka kenapa harus kirim ke Jakarta, kenapa nggak harus ke Makassar. Jadi ada pola di Makassar strategi. mampu ya? Mampu. Jadi di Makassar pun sudah mampu ya. Ini kan tinggal bagaimana sekarang masif rapid test. Apalagi sekarang ditambah ada 12 mesin. Saya kira ini menjadi strategi awal pada saat kita mau case finding yang masif. Jadi kita butuh sekarang cepat gitu loh. Tapi sekali lagi nanti juga harus ada strateginya. Bagaimana ini kemudian dimanfaatkan untuk kemudian satu mengelola bagaimana ODP. Sekaligus proses surveillance, sekaligus proses tracing kontak. Ini penting, jangan kemudian mohon maaf, kalau strateginya kemudian ada sebuah alat, seperti yang kemarin rapid test, kemudian orang dikumpulkan di alun-alun, itu sesuatu hal yang sangat tidak efisien gitu loh. Tapi kita harus ada strategi. Makanya saya kira strategi ini yang harus, termasuk kenapa strategi 12 tempat. Ini pun juga harus melihat dari zona merah ini. Sehingga mau tidak mau nanti terkonsentrasi di situ, berkaitan juga nanti adalah strategi isolasi wilayah atau PSBB-nya ini juga akhirnya berlanjut dalam sebuah proses karena deteksi dini ini gitu loh. Oke, terima kasih dokter. Mas Agus, tadi ada 12 daerah yang akan dipilih. Sebelumnya bahkan semua harus disentralkan ke Litbang Kementerian Kesehatan. Ini ada ketidakpercayaan pada daerah, ketidakpercayaan pada kemampuan daerah, atau Mas Agus melihat mungkin awalnya lain? pasti soal kebingungan saja, prediksi saya. Ini mana dipikir ini khusus, ternyata kan tadi dokter sampaikan bahwa itu labnya bisa di Makassar pun bisa. Jadi seharusnya saat itu Kementerian Kesehatan harus bisa langsung memberikan
masukan kepada presiden, ini Pak Presiden ini bisa semua aturnya gitu. Nah, ini yang memang kita sesalkan agak lambat di sana, karena kan Pak Dirjen Penyakit Menular kan juga pensiun mungkin gitu ya. Nah, sehingga ada kekosongan karena Pak Menterinya belum tentu kan bukan ahli kesehatan masyarakat, jadi pasti juga agak gagap gitu ya. Nah, jadi artinya disitulah ada persoalan menurut saya, tanpa saya tidak melihat yang lainnya ya. Jadi mungkin ada pernyataan yang ingin disampaikan terkait dengan kebijakan ini. Apakah sekarang saatnya kemudian PSBB diterapkan dengan ketat dan kemudian didukung dengan kecepatan? Ya, ini sekarang sudah ditetapkan Presiden, sudah ada Permenkesnya segala. Ya, saya penganut sama soal karantina, tapi kita kerjakan, tetapi dikerjakan dengan baik. Artinya semua peraturan yang sudah dibuat sudah cukup dulu untuk sementara, lalu kerjakan. Yang pertama tadi saya katakan beri makan. Gitu. Terima kasih. Kerjakan dan beri makan pada rakyat. Terima kasih Mas Agus Pambagio, terima kasih Dokter. Terima kasih Mas Juri untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan terima kasih sama-sama. Birokrasi di tengah pandemi adalah birokrasi yang hanya ingin mengabdi, bukan untuk ambisi, kepentingan diri, apalagi ingin memperkaya diri. Birokrasi di tengah pandemi bersama aparat, wakil rakyat, dan rakyat di segala lini pasti bisa membuat virus corona baru mati. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.